Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita semua sedang menjalankan ibadah puasa di 10 hari terakhir ini yang penuh berkah tentunya, yakni di bulan suci Ramadan. Semoga di tahun ini kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan diberi kelancaran hingga hari terakhir bulan Ramadan nanti. Teman-teman yang berbahagia, Ramadan adalah madrasah di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita memiliki wawasan yang lebih, supaya kita mampu melihat persoalan hidup jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kurikulum Ramadan yang akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kurikulum ini? Pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ikhlas, sabar, dan lebih siap menghadapi hidup, ulet dan tahan uji. Ini zaman di mana kehidupan serba dipermudah, tetapi berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan sebagai dampak dari kemudahan itu sendiri. Mau punya HP baru mudah, pinjol saja gampang. Mau nonton konser tapi nggak punya duit, mudah, pinjol. Tapi akhirnya mereka semua terjerat pada bunga-bunga pinjol, yang mana tentunya akan mencekik bagi para pengguna fasilitas pinjol tersebut. Banyak korban-korban pinjol yang kalau kita lihat di berita seperti di televisi maupun di sosial media, banyak sekali yang korban-korban pinjol yang bunuh diri, mengakhiri hidup mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya masa depan pun menjadi berantakan, disorientasi, gak punya semangat motivasi untuk hidup. Karena hal seperti ini, sehingga banyak orang yang kehilangan kesabaran. Karena itu puasa mendidik kita untuk lebih sabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan minum minuman. Sabar. Ada waktunya. Puasa melatih kita untuk lebih sabar. Inilah kurikulum pertama yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini, yakni sabar, ulet, dan tahan uji.
Manusia itu sangatlah hebat. Kalau kita dibanding-bandingkan manusia dengan malaikat dan juga hewan, malaikat itu nggak ada nafsu. Malaikat nggak pernah berbuat kekeliruan. Wajar. Karena apa? Yang ada di dalam diri malaikat hanyalah kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril gak pernah korupsi. Wajar. Malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israel, tidak pernah salah alamat untuk mencabut nyawa seseorang, yaitu wajar. Karena malaikat diciptakan untuk menjadi makhluk tanpa alternatif. Cuman patuh saja yang ada. Sebaliknya binatang, hewan, diberi akal, diberi insting, tapi tidak diberi akal. Binatang cuman ada nafsu. Kalau binatang tiap hari berbuat kekonyolan, kebodohan, itu wajar. Karena mereka nggak ada akal. Seperti halnya kuda-kuda yang berjalan di Malioboro. Kalian lihat tidak menggunakan celana, tidak ada pakaian yang menutupi seluruh aurat mereka. Wajar. Kalau kalian melihat sapi yang kalau makan sembarangan tempatnya, tidak tahu menau mana tempatnya, wajar. Karena mereka binatang yang diciptakan untuk memiliki nafsu, namun tidak menggunakan akal. Oleh karena itu, manusia diciptakan menjadi makhluk yang komplit. Bahasanya kalau kita teliti lebih dalam lagi, manusia itu memiliki akal dan nafsu yang jika kita pandai dalam menggunakannya, insya Allah kita menjadi makhluk yang terpuji, yang disayangi oleh Allah. Namun sebaliknya, jika manusia lebih banyak menggunakan nafsunya daripada akalnya, itu sama saja, bahkan lebih buruk daripada hewan sendiri. Manusia, contohnya saja sholat. Sholat itu butuh beberapa ketentuan, rukun-rukun yang kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa melaksanakannya secara sah. Tapi kalau kita belajar, disitulah akal kita digunakan untuk belajar tentang bagaimana cara sholat yang baik dan juga melaksanakan kehidupan yang lebih baik. Inilah pelajaran kedua. Inilah pelajaran pertama dari Ramadan, yakni sabar, ulat, dan tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, yakni membentuk sifat istiqomah. Setiap hari kita semua dengan penuh semangat melaksanakan puasa, sholat 5 waktu, dan juga malamnya kita ada sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini, dan juga melaksanakan tadarus Al-Quran. Ada yang menghafalkan Al-Quran, memurojaah yang sudah dihafal, tanpa paksaan melakukannya dengan istiqomah, dengan penuh semangat, setiap hari dilakukan. Lalu
memasuki pelajaran yang ketiga dalam kurikulum Ramadan, yakni ikhlas. Allahumma lakasuntu, untuk engkau kami berpuasa. Orang mau memuji atau enggak, ya enggak masalah. Orang lain mau lihat kebaikan kita apa enggak, ya enggak masalah. Kalau sudah berbuat baik, ya sudah, yang penting itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, ikhlas adalah salah satu amalan yang baik dan juga amalan batin. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan keikhlasan kita terhadap perbuatan kita. Puasa itu menyelamatkan kita dari sifat riya, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Penyakit itu ada dua macam, yakni penyakit zahir dan penyakit batin. Apa bedanya? Pertama, penyakit zahir. Penyakit zahir itu yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Sedangkan penyakit batin, orang lain yang lebih tahu daripada yang punya penyakit itu sendiri. Contoh teman-teman, penyakit seperti sakit gigi, sakit perut, pusing kepala, badan panas, batuk, pilek, flu, dan lain-lain. Sehingga mereka yang punya penyakit itu akan berusaha untuk menyembuhkannya, untuk menjadi lebih sehat lagi. Orang lain gak akan tahu. Orang lain gak akan tahu kalau tidak kita beritahu. Tetapi kalau kita sombong, hasut, iri, dengki, malas, orang lain kadang bisa melihat penyakit tersebut dalam diri kita sendiri lebih jelas daripada kita sendiri untuk menyadarinya. Orang yang terkena penyakit batin merasa bahwa dirinya gak sedang terkena penyakit. Lalu separah-parahnya penyakit zahir yang hanya merusak dunia, sedangkan penyakit batin merusak dunia dan juga menghancurkan akhirat. Na'udzubillah. Terkena serangan jantung, mati. Terkena COVID, mati, dan sebagainya. Tapi itu semua nggak berdampak di akhirat, teman-teman semuanya. Nggak ada penduduk neraka kalau kita tanya, bro, kenapa kamu masuk neraka? Wah, saya masuk neraka karena jantungan, bro. Ya, nggak ada, teman-teman semuanya. Nggak ada. Semua penyakit zahir hanya merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia dan juga menghancurkan akhirat. Sombong penyakit batin. Di dunia dijauhi oleh kawan-kawan semua, di akhirat juga hancur karena dirinya sombong. Kikir penyakit batin. Di dunia dibenci oleh teman-teman, di akhirat pun nerakalah tempatnya. Disinilah teman-teman semuanya, maka puasa akan melatih kita untuk lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Hanya Allah dan kita sajalah yang tahu. Inilah jiwa dan semangat yang susah untuk ditemukan dan sudah mulai langka untuk kita melihat fenomena di mana orang muslim taat dan berbuat baik dengan ikhlas. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita keluar
dari sekolah Ramadan kita lulus dari sekolah Ramadan ini untuk berlomba-lomba makin tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup dan kehidupan, menjadi pribadi yang sabar, yang ulet, yang istiqomah, dan juga pribadi yang ikhlas. Demikianlah teman-teman semuanya, sedikit mutiara hikmah dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.